But I talked to my teammate from Australia a lot about the games, and yeah, they're a bit worried, and they should be because yeah, Indonesia is coming, and we are ready and excited for the games against Australia, and especially the home games. So Yeah. we're Why gonna be is he ready. worried? Cemas Because he Australia knows ya. that we are a tough team. We are coming, but also because they have many injuries and they have injuries in important positions. Yeah. Yeah, and I send him to tease him every time the Indonesian make a post about another player getting injured. Woi, And he's like, "Oh my cepat God, ya. I think we are cursed or something." But I said, I don't know, but I bet people are gonna text me to do something to you now because we are teammates. But don't worry, I'm hoping to play against you in Sydney. Yeah. So gonna be a fun battle. But Indonesia sekarang nih bos berbeda dengan yang dulu. Kalau dilihat sekarang nih, Indonesia adalah kekuatan baru di ASEAN ya dari segi persepak bolaan. Dan bila melihat timnas Indonesia sekarang ini, di dalamnya itu ada pemain dari Serie A dan 80% daripada pemain-pemain timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa. Kalau dilihat bagaimana momentum perjalanan timnas Indonesia sampai ke saat ini, dari segi mereka punya kombinasi sama pemain, memang adalah satu tim yang sangat disegani ya, sehingga kan Bahrain tidak berani menghadapi timnas Indonesia. Mereka ingin memindahkan venue pertandingan itu luar daripada Indonesia sebab perlawanan pertama hari itu Bahrain hampir dikalahkan. Memang kalah sebenarnya, tetapi disebabkan ditambah masa oleh wasit, maka di situ keputusan akhir imbang. Jadi untuk laga ke depan ini Bahrain bertandang ke Indonesia. Nah, disinilah Indonesia dengan kekuatan baru, dengan pemain baru, dengan pelatih baru. Nah, di sini pasti timnas Bahrain terkena mental, guys. Dan untuk menghadapi Australia ini, guys, ada beberapa pemain timnas Australia menghadapi kecederaan. Dan bila melihat beberapa orang sudah pemain hampir full sudah gabung dengan timnas Indonesia, sudah sampai di Sydney dan mereka sudah membuat latihan. Maka bila dilihat dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, ada beberapa orang yang tampil perdana bersama dengan timnas Indonesia menghadapi timnas Australia. Nah, kalau dilihat ya, dari segi nilai pasaran timnas Indonesia dan juga Australia ini memang sangat jauh bedanya, guys. Indonesia berada di atas dari segi value-nya, nilai. Manakala ranking di peringkat FIFA, Australia ini berada ranking 26 menghadapi 127. Indonesia berada di 127 ranking peringkat FIFA. Sedangkan Australia ini adalah langganan Piala Dunia. Kalau dipikir dari segi logik akal memang payah, tetapi bila di lapangan melihat bagaimana perjalanan permainan timnas Indonesia memang sukar untuk diduga, guys. Dan pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini sangat luar biasa. Ada Oleh Romeni, ada Miss Hilgers yang pemain paling mahal dalam timnas Indonesia. Sehingga Australia pun, guys, sangat takut ya. Mereka juga cemas dengan kehadiran timnas Indonesia yang ada sekarang ini bagi menghadapi laga kedua ya untuk timnas Indonesia. Ini Indonesia sudah mentargetkan untuk mencuri 6 poin untuk laga menghadapi Australia dan juga Bahrain nanti, guys. Pasukan ini akan heavily utilize mixed heritage players untuk perjalanan ke Piala Dunia. Perlantikan Patrick Kluivert akan membuka era baru buat timnas. Turut mengambil heritage Indonesia, dan bila ada karakter seperti Patrick Kluivert di kemuncak, ia akan membantu proses tersebut. Proses meyakinkan lebih banyak pemain untuk bermain buat timnas, kerana Patrick Kluivert dilaporkan pernah melakukan perkara ini untuk Curacao dulu. Oh ya. Bila dia jadi interim di situ, dia pernah memainkan peranan untuk meyakinkan lebih banyak Dutch players with Curacao. Curacao
tak silap aku tanah bekas jajahan Belanda juga. Betul, betul. Hmm. So, dia pernah memainkan peranan tersebut di sini. So, I don't know if that's the main reason dia juga datang pasukan. Itu pelatih yang memimpin timnas Indonesia sekarang ini. Ini adalah penampilan perdana Patrick Kluivert bersama dengan timnas Indonesia. Dan kalau dilihat dari segi perkembangan positif timnas Indonesia, sekarang ini timnas Indonesia semakin disegani ya di peringkat internasional dan di kancah Asia. Bayangkan Indonesia setara seiring dengan tim-tim gergasi yang ada di Asia, guys, seperti Arab Saudi, Bahrain, apalagi Australia, China. Itu merupakan tim-tim yang kuat di Asia. Tapi dengan kehadiran timnas Indonesia yang berada di posisi 127 ranking peringkat FIFA, timnas Indonesia bisa membuat satu kejutan. Dan poin pun dengan tim-tim gergasi yang lain, bedanya hanya 1 poin saja, guys, dengan Australia. Yang lain sama semua. Jadi ini bermakna kalau sebelum ini tanpa kehadiran Patrick Kluivert dan juga asisten pelatihnya beserta dengan pemain-pemain yang baru dinaturalisasi, itu sudah menunjukkan satu momentum yang sangat baik. Apatah lagi dengan kehadiran pemain yang baru dinaturalisasi ini. Dan kalau dilihat ya, di bawah asuhan Patrick Kluivert ini pasti ada satu kejutan yang akan berlaku. Sebab saya lihat ya, timnas Indonesia sekarang ini dihiasi dengan pemain-pemain berkelas. Dan asisten pelatihnya nih, Alex Foster ya, namanya itu. Beliau ini merupakan satu penganalisa yang cukup disegani juga di Belanda. Dan hari ini dia memimpin timnas Indonesia, membantu Patrick Kluivert untuk mencuri poin daripada perlawanan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jadi ada lagi beberapa faktor lain yang membuatkan timnas Indonesia disegani adalah disebabkan kebijakan naturalisasi ya, pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Jadi selain itu, peningkatan peringkat FIFA dan performa yang konsisten ya, menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam sepak bola Indonesia. Ini juga berkat daripada ide dari Pak Ketum, yaitu Pak Erick Thohir, seorang pemimpin yang cukup berwibawa yang membawa Indonesia sampai ke tahap ini. Saya lihat ya, negara-negara Eropa ya, sepak bola Eropa sangat segan ya, sangat menyegani Pak Erick Thohir. Bagaimana dia punya kewibawaan itu sehingga di peringkat internasional Pak Erick Thohir ini memang mempunyai cukup kuat dia punya kabel ataupun dia punya pengaruh. Jadi ini pengamat dari pundit Malaysia ini pun melihat kekuatan timnas Indonesia sekarang ini sudah jauh berubah. Jadi ini adalah satu perubahan yang besar terhadap persepak bolaan di Indonesia yang memberi dampak positif terhadap tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Dan ramai yang mengharapkan agar perkara-perkara yang dilakukan oleh Indonesia itu dapat diikuti oleh tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Putuskan tradisi pelatih asing di timnas Indonesia dan tidak menunjuk asisten pelatih lokal. Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah Patrick Kluivert. Berbeda dengan Alfred Riedel, Luis Mia, Simon McManamy, hingga Shin Tae-yong yang selalu membawa asisten lokal, Kluivert justru memutus tradisi itu. Ia membawa 11 asisten dari Belanda, termasuk 3 asisten taktik, tanpa satupun unsur lokal. Dari Indonesia, hanya ada staf medis seperti dokter dan fisioterapis, tapi tidak ada pelatih lokal yang terlibat dalam strategi tim. Apakah keputusan Kluivert ini bakal menguntungkan timnas Indonesia? Kalau dilihat siapapun ya yang melatih ataupun yang bermain untuk timnas Indonesia sekarang ini itu bukan persoalan. Yang penting sekarang nih timnas Indonesia, harapan ya ASEAN juga turut memberi dukungan dan mengharapkan agar Indonesia ini sampai ke Piala Dunia. Dan bila melihat dari segi keperluan dan juga apa yang ada pada timnas Indonesia sudah mencukupi ya. Dan untuk perlawanan menghadapi 4 sisa laga ini, Indonesia menghadapi Australia pada 20 Maret. Dan ini adalah perlawanan yang pasti akan seru kerana ada penampilan perdana beberapa orang yang baru dinaturalisasi
Dan untuk timnas Australia ada beberapa orang yang menghadapi kecederaan. Jadi ini adalah ruang untuk timnas Indonesia ya, pemain-pemain ini untuk melakukan yang terbaik, mencari celah-celah yang boleh ditembusi ya. Sebab kalau dilihat ya dari segi sejarah perlawanan ya sebelum ini di Gelora Bung Karno, yang itu tanpa kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini pun mereka bisa mempertahankan gawang mereka ya daripada ditembusi oleh timnas Australia. Nah, sekarang ini timnas Indonesia sudah mempunyai hampir 30 orang pemain yang sudah cukup bersedia bagi menghadapi timnas Australia dan juga Bahrain. Jadi bila melihat daripada keadaan semasa timnas pemain-pemain Australia ini, ada beberapa pemain utama mereka yang menghadapi kecederaan. Jadi ini adalah ruang yang terbaik untuk Indonesia melakukan sehabis-habisnya untuk mencuri poin. Nah, dari segi kepelatihan, Patrick Kluivert bersama dengan 2 orang asisten pelatihnya, ramai ya membahas tentang asisten pelatihnya ini adalah yang top juga di Belanda ya. Mereka ini adalah penganalisa yang cukup baik dan juga dari segi mereka punya kerjasama selalu membuahkan hasil. Dan dari segi apa yang saya lihat ya tentang prediksi Indonesia menghadapi 4 laga kehadapan ini. Untuk menghadapi Australia, Indonesia sangat berpotensi membawa ya kemenangan. Disebabkan pemain-pemain utama timnas Indonesia yang bakal akan ditampilkan ini adalah pemain-pemain yang sangat luar biasa. Terutamanya ada Oleh Romeni. Jadi Oleh Romeni ini adalah pemain yang dinanti-nantikan penampilan perdananya bersama dengan timnas Indonesia. Begitu juga untuk menghadapi Bahrain nanti. Kelebihan yang Indonesia miliki adalah Indonesia bermain di kandang sendiri. Jadi dari segi semangat pendukung-pendukung Indonesia yang memberi dukungan ini akan memberi kesan terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Lagi satu guys, bila melihat perjalanan timnas Indonesia sekarang ini, baik dari segi kepelatihan maupun pemain-pemainnya, mereka saya lihat sangat bersedia ya dengan menghadapi timnas yang dikatakan menjadi ancaman sebelum ini, tetapi sebaliknya yang menjadi ancaman sekarang ini adalah timnas Indonesia yang dibahaskan oleh banyak media-media Eropa ya, bahwa kemunculan timnas Indonesia sekarang ini telah merubah wajah ya dunia persepakbolaan ASEAN dan juga memberi kejutan banyak pihak, terutamanya negara-negara Eropa bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia itu rata-ratanya pemain keturunan, tetapi mereka tidak melihat bahwa pemain keturunan ini mempunyai darah Indonesia. Maka itu jiwa nasionalisme pemain-pemain ini cukup luar biasa. Jadi apapun guys, untuk penampilan timnas Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain ini, saya sangat berkeyakinan yang tinggi ya Indonesia bisa meraih poin 6 poin untuk perlawanan ini. Jadi kalau Indonesia bisa mengalahkan Australia, maka dari segi ranking peringkat FIFA akan naik lebih kurang 11 ya. Lebih kurang gitulah 11 anak tangga Indonesia akan naik ranking peringkat FIFA. Jadi dia akan seiring dengan target Federasi Sepak Bola Indonesia ingin menjadikan Indonesia ini berada 100 besar ranking peringkat FIFA. Sekarang ini Indonesia berada 127 ranking peringkat FIFA. Sekiranya Australia dikalahkan, maka akan jadi 117. Kalau Bahrain lagi kalah, mungkin 107. Kalau lawan China lagi menang, jadi misi Indonesia berada di 100 besar ranking peringkat FIFA itu akan tercapai, dan Indonesia untuk Piala Dunia ini memang sangat besar peluangnya untuk sampai ke situ. Jadi apapun untuk teman-teman yang ada di mana juga berada di Indonesia ataupun seluruh ASEAN, kita doakan agar timnas Indonesia dapat meraih kejayaan, karena ini juga gambaran bagi ASEAN selaku satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga, dan kita doakan agar Indonesia bisa meraih kejayaan. Majulah sukan untuk negara. Jadi itu saja
untuk kali ini. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.